Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan semangat melakukan belajar dari rumah. Di video kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita memasuki tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum mulai pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kalian menyimak video ini, Ibu berharap kalian dapat menyebutkan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, kalian dapat membuat kalimat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, silahkan kalian perhatikan teks pada buku tema 1, halaman 1. Di sana terdapat bacaan mengenai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada apa saja sih? Jadi, makhluk hidup itu pertama ada manusia, kita termasuk makhluk hidup. Kemudian ada hewan dan terakhir ada tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri makhluk hidup yang sama diantaranya ini, ada 6 ya. Pertama, bernafas, yaitu mengambil udara oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, bergerak. Bergerak itu berpindah tempat atau berpindah posisi, seperti ketika kita berjalan atau ketika kita berlari. Yang ketiga, itu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, ketika manusia melahirkan, berarti anggota keluarganya bertambah kan? Seperti itu ya, berkembang biak. Kemudian yang keempat, makan dan minum. Yang kelima, tumbuh atau bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, ketika kalian bayi dengan sekarang, pasti ukuran tinggi dan beratnya berbeda ya. Coba bandingkan, tanyakan kepada orang tua, ketika bayi tinggi dan berat kalian berapa? Bandingkan dengan sekarang setelah kelas 3. Jika berbeda, itu tanda kita sebagai makhluk hidup yang tumbuh. Terakhir, peka terhadap rangsangan, yaitu merespon rangsangan atau perlakuan ya. Selain ciri-ciri yang sama tersebut, nah makhluk hidup mempunyai perbedaan ciri-ciri juga. Nah, pertama tadi bernafas. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki perbedaan. Jika manusia menggunakan paru-paru, hewan diantaranya ikan menggunakan insang. Kalau hewan mamalia seperti beruang itu menggunakan paru-paru sama seperti manusia. Kemudian amfibi itu menggunakan kulit dan serangga menggunakan trakea. Berbeda ya. Dan tumbuhan bernapas dengan stomata. Jadi ada pori-pori pada daun. Itu alat pernafasannya. Nah, bergerak, cara manusia bergerak kan ketika berlari, melompat, berjalan. Tetapi hewan kan ada yang merayap, berlari, berbeda ya dengan manusia. Kemudian tumbuhan bergeraknya yaitu mengikuti daerah cahaya matahari datangnya dari mana? Nah, condongnya ke arah sinar datang. Itu cara bergerak tumbuhan. Nah, berkembang biak juga ada perbedaan. Jika manusia berkembang biak atau bertambah dengan cara melahirkan, nah hewan selain melahirkan juga dia bertelur. Kemudian untuk tumbuhan, nah di sini cara berkembang biaknya ada yang alami, ada yang buatan. Nah, ketika yang alami itu seperti melalui biji, spora, kemudian kalau yang buatan seperti mencangkok. Nah, coba perhatikan jika kalian mempunyai tumbuhan di rumah, tanyakan kepada orang tua, apakah ada tumbuhannya yang dicangkok? Itu berarti cara berkembang biak secara buatan. Selanjutnya, untuk tumbuh, manusia memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda-beda dipengaruhi oleh makanan dan olahraga. Nah, perbedaannya dengan hewan hidup sesuai dengan usia hewan tersebut. Kemudian mengalami daur ulang dan bermetamorfosis atau daur ulang tadi. Sedangkan tumbuhnya itu dengan ditandai oleh akar, batang, ranting, hingga menjadi buah. Itu cara tumbuhnya.
Perbedaan selanjutnya yaitu pada ciri makan dan minum. Jika manusia, makanannya itu daging dan tumbuhan sehingga disebut omnivora, tetapi pada hewan, ada hewan yang memakan daging saja sehingga disebut karnivora, atau ada hewan yang pemakan tumbuhan saja disebut herbivora. Tapi ada hewan juga yang memakan dua-duanya ya seperti manusia sehingga hewan tersebut disebut omnivora. Sedangkan tumbuhan itu makanannya berasal dari air, sinar matahari, termasuk pupuk, makan dan minumnya ya. Nah, perbedaan pada ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, jika manusia itu contoh peka terhadap rangsangan panas matahari, kulit terasa panas ya ketika terkena sinar matahari. Nah, itu maksudnya peka terhadap rangsangan. Sehingga untuk melindunginya manusia menggunakan topi. Nah, contohnya pada hewan, peka terhadap rangsangan sentuhan. Nah, jika kaki 1000 disentuh, dia langsung ini ya menggulungkan badannya. Kemudian tumbuhan juga peka terhadap rangsangan sentuhan seperti putri malu. Ketika disentuh, daunnya langsung menutup. Nah, seperti itu. Contoh peka terhadap rangsangan. Berbeda-beda caranya, walaupun rangsangannya sama. Seperti itu ya anak-anak, semoga dapat dipahami apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan, langsung hubungi Ibu, insya Allah akan Ibu jawab. Nah, setelah Ananda menyelesaikan PJJ ini, yuk kita sama-sama disiplin dengan membereskan kembali nanti perlengkapan belajarnya. Kemudian ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atau wali yang telah menemani kalian belajar di rumah. Terakhir, jangan lupa berdoa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.